Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Rumiani dari kelas A21 dengan NIM 22811313028. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan beberapa materi. Yang pertama, konsep dasar manajemen inovasi dalam pendidikan Islam. Yang kedua, komponen manajemen inovasi di lembaga pendidikan Islam. Dan yang ketiga, bidang-bidang inovasi di lembaga pendidikan Islam. Yang pertama yaitu konsep dasar manajemen inovasi dalam pendidikan Islam. Manajemen inovasi dalam pendidikan Islam adalah proses mengelola dan mengembangkan inovasi-inovasi baru dalam lembaga pendidikan Islam untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mencapai tujuan pendidikan. Inovasi dalam pendidikan Islam dapat berupa pengembangan kurikulum, metode penelitian, teknologi pendidikan, dan lain-lain. Tujuan manajemen inovasi dalam pendidikan Islam adalah yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan. Meningkatkan kualitas pendidikan dan mencapai tujuan pendidikan yang baik. Yang kedua, meningkatkan kemampuan siswa. Meningkatkan kemampuan siswa dan membantu mereka menjadi lebih kompetitif di era global. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan guru. Meningkatkan kemampuan guru dan membantu mereka menjadi lebih efektif dalam mengajar. Dan yang terakhir, meningkatkan relevansi pendidikan. Meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan industri. Dan yang materi yang kedua yaitu komponen manajemen inovasi di lembaga pendidikan Islam. Komponen manajemen inovasi di lembaga pendidikan Islam itu meliputi beberapa hal. Yang pertama, pengembangan visi dan misi. Mengembangkan visi dan misi yang jelas dan inovatif untuk lembaga pendidikan Islam. Yang kedua, identifikasi kebutuhan. Mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh lembaga pendidikan Islam. Yang ketiga, pengembangan strategi. Mengembangkan strategi untuk mengelola dan mengembangkan inovasi-inovasi baru. Yang ketiga, yang keempat, implementasi dan evaluasi. Mengimplementasi dan mengevaluasi inovasi-inovasi baru. Yang kelima, pengembangan sumber daya. Pengembangan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung inovasi-inovasi baru. Dan yang materi yang terakhir yaitu bidang-bidang inovasi di lembaga pendidikan Islam, meliputi beberapa banyak hal lagi. Yang pertama, kurikulum. Pengembangan kurikulum yang inovatif dan relevan dengan kebutuhan zaman. Yang kedua, metode pembelajaran. Pengembangan metode pembelajaran yang inovatif dan efektif. Yang ketiga, teknologi pendidikan. Pengembangan teknologi pendidikan yang inovatif dan efektif. Yang keempat, pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia yang inovatif dan efektif dan lebih selektif. Yang kelima, pengembangan komunitas. Pengembangan komunitas yang inovatif dan efektif lagi. Dan ditekankan di sini itu adalah inovatif dan efektif. Manfaat manajemen inovasi dalam pendidikan Islam meliputi beberapa hal lagi. Yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan. Meningkatkan kualitas pendidikan dan mencapai tujuan pendidikan yang baik. Yang kedua, meningkatkan kemampuan siswa. Meningkatkan kemampuan siswa dan membantu mereka menjadi lebih kompetitif di era global. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan guru. Meningkatkan kemampuan guru dan membantu mereka menjadi lebih efektif dalam mengajar. Yang keempat, meningkatkan relevansi pendidikan. Meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan industri lagi-lagi ya. Dan yang terakhir yaitu tantangan manajemen inovasi dalam pendidikan Islam, meliputi 3 hal. Yang pertama, keterbatasan sumber daya. Keterbatasan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung inovasi-inovasi baru. Yang kedua, keterbatasan kemampuan. Keterbatasan kemampuan guru dan staf dalam mengembangkan inovasi-inovasi baru. Yang ketiga, keterbatasan infrastruktur. Keterbatasan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung inovasi-inovasi baru. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.